Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Randa Yusra Dewi, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat-Nya lah kita dapat melanjutkan materi pada kali ini. Tak lupa juga, salawat beriring salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, saya Lia Ulfasari, selaku moderator, dan teman saya Siti Fadila, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul artikel. Adapun materi yang akan kami jelaskan, yang pertama itu pengertian artikel, ciri-ciri artikel, tujuan penulisan artikel, dan langkah-langkah penulisan artikel. Materi pengertian artikel akan dibacakan saudari Siti Fadila. Kepada Siti Fadila saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan yang pertama, yaitu pengertian artikel. Artikel merupakan karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, dan sebagainya, dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Menurut Ikhtiar Baru, artikel adalah karangan prosa dalam media massa yang membahas pokok masalah secara lugas, sehingga yang terpenting dalam sebuah artikel adalah isi yang benar dan aktual. Susunannya rapi dan hemat dengan kata-kata. Dalam bukunya The American Heritage Dictionary, dikatakan bahwa artikel adalah sebuah tulisan prosa non-fiksi berbentuk biasa dan bagian bebas dari sebuah majalah, koran, dan lainnya. Sedangkan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002, artikel merupakan karya tulis lengkap, misalnya laporan berita, surat kabar, dan sebagainya. Pengertian artikel adalah sebuah karangan atau prosa yang dimuat dalam bentuk media massa, yang membahas isu tertentu, persoalan, atau kasus yang berkembang dalam masyarakat secara lugas, menurut Tartono. Materi yang kedua yaitu ada struktur artikel. Yang pertama, bagian pembuka, berisi orientasi atau tahap pengenalan. Terdapat isi artikel yang akan dibahas. Yang kedua, bagian isi merupakan uraian penjelasan pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel. Yang ketiga, ada bagian penutup, yakni sebuah simpulan yang berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk ringkas dan jelas. Nah, berdasarkan penulisannya, artikel dibedakan menjadi dua macam, yakni ada artikel redaksi dan artikel umum. Artikel redaksi adalah tulisan yang digarap oleh redaksi di bawah tema tertentu yang menjadi isi penerbit. Yang kedua, artikel umum. Artikel umum ini merupakan tulisan yang ditulis oleh umum. Berdasarkan fungsinya atau kepentingannya, artikel dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama artikel khusus. Artikel khusus merupakan nama lain dari artikel redaksi. Yang kedua, artikel sponsor, yang mana artikel sponsor ini itu membahas atau memperkenalkan sesuatu. Yang kedua, ciri-ciri dari artikel. Ciri-ciri artikel yaitu lugas, yakni penulisan langsung menuju persoalan. Yang kedua ada logis, yakni segala keterangan yang dipaparkan memiliki dasar dan alasan yang logis atau yang masuk akal, dan dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga yaitu ada tuntas, yakni masalah yang dikupas secara mendalam. Yang keempat, terbuka dan tidak egois, menerima pendapat baru dan tidak merasa paling benar. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ada objektif, keterangan yang disajikan sesuai dengan data dan fakta yang ada. Yang keenam, yakni cermat, yakni berusaha menghindari berbagai kekeliruan walaupun sekecil apapun. Yang ketujuh, jelas dan padat, keterangan yang dikemukakan dapat dipahami pembaca. Yang ke-8, memperhatikan bahasa baku, yang mana selain mengikuti bahasa baku, artikel juga harus mengikuti kaidah tanda baca yang diakui. Yang ketiga, yakni ada tujuan penulisan artikel. Nah, tujuan
Yang pertama yaitu tujuan penugasan. Seorang siswa yang diberi tujuan untuk menulis artikel. Yang kedua, tujuan informasi. Semata-mata untuk memberi informasi pada pembaca tentang suatu hal. Yang ketiga, tujuan persuasi atau tujuan membujuk. Artikel ini mengulas suatu hal yang di dalamnya terkandung muatan pembujukan kepada pembaca untuk melakukan suatu hal atau memberi suatu barang. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh moderator yakni Lia Ulfasari. Baik, terima kasih rekan saya Siti Fadila. Slide selanjutnya, Siti. Empat, tujuan entertainment, di mana artikel yang tujuannya untuk menghibur pembaca. 5. Tujuan eksistensi. Artikel yang ditulis untuk menjadi penegasan diri atau untuk menyatakan eksistensi diri penulis kepada pembaca. 6. Tujuan kreatif. Artikel yang ditulis untuk menyalurkan suatu ide. 7. Tujuan pemecahan masalah. Artikel yang ditulis dengan tujuan membantu pembaca memecahkan permasalahan yang dihadapi. 4. Langkah-langkah menulis artikel. 1. Kuasai topik artikel yang akan ditulis. Untuk menulis sebuah artikel, terlebih dahulu kuasai topiknya. Misalnya, jika ada seorang teknik mesin, tentu sangatlah menguasai teknik tentang mesin untuk membahas tentang mesin mobil terbarunya. 2. Buat judul yang menarik perhatian orang untuk membacanya. Sebuah tulisan, rata-rata yang dibaca pertama kali adalah judul. Jika judul menarik perhatian, hampir dapat dipastikan orang akan membaca keseluruhan isinya. 3. Buat garis besar tulisan. Untuk membuat agar artikel tetap sesuai dengan judulnya, buatlah poin-poin garis besarnya, sehingga artikel tidak sampai melenceng terlalu jauh. 4. Buat tulisan yang langsung pada poin. Buatlah tulisan yang langsung mengenai sesuatu dengan judul, sesuai dengan judul yang dibahas dan jangan terlalu bertele-tele. 5. Hindari me-oriented dan ganti dengan you-oriented. Target dari artikel adalah untuk pengunjung. Pada prinsipnya adalah pikiran bahwa mereka pasti dapat keuntungan dari tulisan itu. 6. Buat sebuah kesimpulan di akhir artikel. Konklusi atau kesimpulan adalah sebagai penutup dari semua pembahasan. Mungkin sebagian pembaca tidak mengerti arah dari pembahasan artikelnya. Oleh karena itu, perlu disimpulkan di akhir maksud dari pembahasan tersebut. 7. Cantumkan sumber tulisan. Jika menuliskan sebuah artikel dengan mencuplik beberapa kalimat dari sumber lain, maka cantumkan alamat sumber tersebut di bagian bawah tulisan. Hal ini untuk menghindari tuduhan sebagai pencuri ide atau pikiran orang lain. Maka, jadilah seorang penulis yang jujur, sehingga nantinya pembaca akan lebih sangat menghargai tulisan tersebut. Kesimpulan, artikel adalah sebuah karangan atau prosa yang dimuat dalam media massa yang membahas isu tertentu, persoalan atau kasus yang berkembang dalam masyarakat, atau karya tulis, karangan non-fiksi. Artikel berfungsi untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur pembaca, sehingga dapat mengkritik para sastrawan atau penulis untuk membuat karya yang lebih sempurna. Artikel juga memiliki tujuan sendiri yang setiap tujuannya memiliki pengertian dan fungsi-fungsinya pun juga berbeda-beda. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok 9. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan di kolom komentar. Baiklah, saya selaku moderator memohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri sesi diskusi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.